klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Ronaldo kuatnya baik sekali, sebuah terupas kepada Zanadin belum selesai. Reza Argan Fikri berikan bola kepada Hoki. Saat ini FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Kita para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Tapi ya kita kan udah dengar isu tentang itu, jadi mohon diperjuangkan semuanya Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Terlepas apapun itu sekali, saya bicara hanya masalah olahraga. Saya tidak hubungan dengan politik atau agama atau apapun itu, saya mungkin nggak peduli. Saya bisa pahamin mungkin kita akan bela negara lain dengan sekuat tenaga atau apapun itu, saya cuma nggak bisa terima negara lain, Israel, Palestina bisa main, kita nggak bisa main. Secara khusus, saya mengundang para pemain tim nasional Indonesia U20. Saya mulai dari sebelah kiri saya, ada Kadek Arel Priyatna, Hoki Caraka, Hugo Samir, sang kiper Dava Fasya, Arkan Fikri, dan Rabani Tasnim Sidik. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Terima kasih mau datang ke studio Menara Kompas, hadir di program Rosi. Ini sebuah kehormatan buat saya bisa menemui kalian semua. Saya mau tanya dulu, terserah siapa yang mau menjawab. Ketika hari Rabu malam mendengar kabar soal FIFA telah memindahkan lokasi pertandingan U20, tidak lagi di Indonesia. Siapa yang merasa paling terpukul atau bagaimana kalian menceritakan perasaan kalian? Kadek? Tentunya kalau sedih itu pasti semua ya. Kita mendengar hal seperti ini yang kita tidak sangka-sangka, tapi semuanya kemarin berkumpul ya pasti semuanya nangis dan bersedih ya. Nangis? Nangis semuanya. Termasuk Kadek? Termasuk saya. Hoki? Ya kalau ditanya soal itu pasti kita para pemain, pelatih, official, mungkin sama manajer sekalian, kita pasti sangat kecewa. Apalagi kan kita benar-benar udah mempersiapkan ini dari 2021 akhir. Kita benar-benar kerja keras, kita TC kemana-mana. Tapi yang ingin kita tunjukkan di Piala Dunia ini sirna aja. Pasti kita kecewa lah. Saya membaca Instagrammu, kalimatnya kira-kira gini. I don't know what to do after what happened. Kira-kira kayak gitu ya? Itu yang pertama kali langsung terlintas di hadapanmu. You just don't know what to do after this. Kamu gak tahu lagi mau ngapain. Arkan? Pasti sangat sedih karena ya itu mimpi kita semua, mimpi yang sangat besar. Jadi saya mengikuti TC ini dari awal, dari seleksi sampai sekarang. Saya mengikuti pahit semuanya, manis semuanya. Saya ikuti latihan keras semuanya. Sampai kita pasti sedih. Pokoknya saya tidak bisa berkata-kata karena ini pasti
hal yang tunggu-tunggu semua, termasuk orang tua saya sudah nelpon saya buat datang ke Jakarta kapan ada tiket buat nonton. Buat nonton saya main di Piala Dunia kapan lagi gitu kan. Saya lahir di kampung bisa main di Piala Dunia, dilihat di dunia gitu. Orang-orang tua saya, keluarga saya pasti bangga karena melihat saya ada di TV main di Piala Dunia. Ya pasti orang tua juga kecewa. Kemarin juga telepon, kenapa bisa gitu ya? Saya tidak tahu karena ini masalah sepele, mungkin udah tinggal 99% lagi kita bisa main di Piala Dunia, tapi karena hal sepele itu kita tidak bisa main. Pasti sangat kecewa lah, sedih. Kalau Arkan mendeskripsikan perasaanmu, Arkan itu lebih kepada sedih yang luar biasa atau marah? Ada marahnya, ada sedihnya. Tapi masalah marah mungkin tidak tahu ke siapa. Kalau sedih ya pasti karena tidak bisa main Piala Dunianya, karena udah kayak bisa banggain orang tua nih main di Piala Dunia, keluarga ini bisa nonton gitu. Atau orang-orang terdekat kita atau teman-teman kita juga yang dulu main bareng kecil gitu. Dia itu udah main di Piala Dunia gitu. Itu temanku. Gimana rasa bangga kita? Pasti wah itu temanku, saya juga diakuin teman gitu, karena bangga itu main di Piala Dunia, bukan main di kayak turnamen-turnamen biasa, turnamen kecil. Ini Piala Dunia, walaupun kategori umur 20 ya. Tapi ya saya pasti bangga sekali lah kalau misalnya itu bisa main di Piala Dunia. Rasanya kebanggaan itu udah tinggal di depan mata ya? Iya. Tinggal 1%-nya aja. Jadi kaki kanan udah masuk, tinggal kaki kiri ngikutin aja. Dan tiba-tiba dalam sekejap seolah diambil gitu ya? Iya. Hapus begitu saja? Hilang. Hugo? Ya pastinya sedih sekali karena ini saya kan habis dari larangan bermain selama setahun, terus alhamdulillah dapat rezeki bisa gabung di Timnas Indonesia, ikut AFC, terus dapat kabar tuan rumah Piala Dunia 2023 ini di Indonesia. Tapi nggak jadi kayak gini, akhirnya ya sedih, kecewa sama terpukul sih. Hugo kan putra dari coach Jackson Tiago. Ya. Jadi ayahnya adalah juga seorang pelatih timnas. Bola adalah DNA-nya Hugo dong ya? Iya, udah dari kecil memang. Waktu dengar kabar ini, Hugo telepon papa, Coach Jackson. Iya, langsung saya telepon papa. Pertama mama sih, tapi mama udah tidur, nggak diangkat. Akhirnya saya langsung telepon papa saya. Terus di situ ada adik saya juga. Jadi ya saya cuman telepon itu udah langsung nangis biar papa yang support saya, papa yang ngomong, ya Hugo sabar aja, mungkin ini ujian dari Allah, kedepannya akan lebih baik lagi. Tapi saya diajak ngobrol udah nggak bisa jawab sama sekali, udah bener-bener sedih. Saya dengar Hugo benar-benar nangis ya? Ya. Hugo mengatakan mencetak gol di Piala Dunia di hadapan orang tua yang menonton di lapangan, mimpi terbesar saya. Iya, benar. Karena udah janji sama papa, kalau bisa saya satu grup sama Brazil, terus saya bisa bikin gol lawan Brazil, papa sama mama nonton di lapangan, terus selebrasi di hadapan mereka, bikin love ke orang tua saya yang nonton, adik saya, mama saya. Tapi akhirnya itu semua nggak jadi gara-gara ya hal-hal yang kayak nggak penting buat saya sih, menurut saya. Nggak penting buat kamu ya? Iya, karena kan sepak bola bukan tentang apa ya, agama gitu. Jadi semua agama itu bisa ikut sepak bola, bisa nonton, bisa menikmati, bukan dilarang gitu. Mas Kiper? Tentunya saya sangat amat terpuruk ya untuk keadaan ini. Itu kan udah mimpi saya dari kecil kan main di Piala Dunia, walaupun kategori usia gitu. Begitu juga lihat teman-teman semua sedih, saya juga sedih. Mimpi kita semua untuk tampil di Piala Dunia U20 yang waktunya mungkin udah sangat dekat ya, tinggal hari H aja, ya harus sirna begitu saja. Dava juga mencurahkan Betul. kesalahan, kesedihan. Betul.
di sosial media. Apa Dava bilang? Ya saya mencurahkan terima kasih pada teman-teman, kalian orang-orang hebat. Perjuangan, pengorbanan, tetesan darah, keringat, dan air mata udah kalian keluarkan untuk negara ini. Tapi mimpi saya, mimpi teman-teman, mimpi masyarakat Indonesia, mimpi orang tua kita harus hilang begitu saja. Rabani, apa yang paling membuatmu terpukul? Yang membuat saya terpukul karena sejujurnya kita juga nggak tahu, maksudnya kita nggak ngerti kenapa bisa kayak gini, kenapa bisa kita gagal main. Kalau mungkin kita lihat-lihat mungkin karena alasan politik. Kita nggak ngerti, politik itu kita nggak ngerti. Kita cuma di sini mau main bola, mau tanding. Sama, negara yang ditolak itu juga kesini juga cuma mau tanding. Nggak ada mau nyebar apa, mau perang, nggak ada. Kita cuma main bola. Piala Dunia. Olahraga yang nggak ada sangkut pautnya sama sekali sama politik. Cuma mau main bola dan untuk membanggakan Indonesia. Betul. Kita udah kerja keras 2 tahun. Mungkin kalau kita latihan bisa dilihat di YouTube gimana kerasnya. Tapi di luar itu tekanan lain. Pengorbanan kita nggak bisa dilihat. Tapi besar pengorbanan kita. Keringat semua, darah kita korbanin. Tapi gagal gitu aja, 2 bulan lagi. Maksudnya itu waktu sebentar lagi gitu. Kenapa bisa gagal? Rasanya itu selalu jadi pertanyaannya. Why? Kenapa sih? Itu berkecamuk nggak sih? Mungkin kalau yang menolak kedatangan negara itu, kalau misal dia punya anak, terus anaknya ikut timnas, terus dengar curhatan anaknya kalau latihan ini kayak gini, latihan hari ini gini, capeknya kayak gini, fisiknya di sini kayak orang gila. Mungkin kalau dengar kabar kayak gini, mungkin dia malah speak up. Kenapa batal Piala Dunia gitu? Kenapa kalian menolak? Padahal kan cuma main bola. Pasti yang nolak pasti bilang begitu. Soalnya emang kita kalau ditanya soal latihan, ditanya soal gimana excitednya kita mau main Piala Dunia gimana? Kalau mau boleh jujur, kalau boleh bilang, kita latihan sehari hampir 4 kali. 5:30 yang belum ada matahari itu kita udah latihan di pantai di TC Turki. Terus lanjut siang nge-gym. Kita gym juga nggak gym ringan aja. Kita gym juga buat bentuk badan. Terus sore latihan lapangan. Latihan lapangan pun kita nggak yang ringan gitu. Latihan lapangan tetap kita harus kerja keras. Kita lari-larian. Yang nggak mau lari kita dihukumnya juga lari. Kalau terus malamnya kita harus skipping. Setelah makan malam kita skipping. Kalau kita nggak skipping, nanti kita dapat hukuman yang lebih berat lagi. Terus setelah itu kan waktu tidur kita pasti berkurang. Kita TC jauh dari rumah, kita jarang pulang. Terus belum juga kalau ada netizen atau siapa yang ngomentari kita gimana mainnya kayak gini. Karena kan emang kita di TC itu kita nggak cuma main-main aja. Kita benar-benar pengen berubah buat negara ini gitu loh. Pengen berubah untuk negara ini. Tapi kenapa kalian nggak menyadari kalau para pemain ini benar-benar kerja keras buat Piala Dunia ini, tapi malah kurang 1% Piala Dunia malah kalian hancurin gitu. Waktu sudah ada pembatalan drawing di Bali itu, udah ada sedikit ini nggak? Kan sambil latihan kan, di TC kan, latihan terus. Pernah punya feeling nggak? Aduh, ini something bad will happen gitu. Pastinya Ada. ada ya. Ada ya? Ya. Itu mengganggu latihan nggak, Fah? Untuk saya pribadi ya, saya lebih ke positive thinking aja, ini mungkin cuman trouble sedikit aja. Jadi saya masih berpikir positif, saya fokus latihan. Ya nggak tahu teman-teman gimana. Siapa yang sudah punya insting dan agak cukup mengganggu? Kalau saya sendiri, saya pribadi punya insting tapi lebih ke gimana karir Indonesia selanjutnya. Kan kalau misal kita melanggar amanah atau tanggung jawab dari FIFA, pasti kita kena sanksi lah. Jadi saya sendiri takutnya kalau Indonesia ini di-banned lagi dari FIFA. Jadi kan kita pemain sepak bola nggak bisa cari duit lagi, nggak bisa nafkahin keluarga lagi. Kan kita juga pasti ninggalin sekolah demi Garuda ini kan di daerah.
pasti saya sendiri 3 tahun udah ninggalin sekolah demi Indonesia. Jadi kalau beneran ini di-ban, saya udah nggak punya ilmu apa-apa. Itu. Nggak punya bekal untuk menjadi profesi apalah itu. Soalnya emang kita 3 tahun cuma ngerjain tugas terus, nggak tahu gimana isinya pembelajaran gitu. Wah. Ya itulah pengorbanan. Itulah makanya kamu nulis, I don't know what to do after this. Ya. Gak tahu harus. Benar-benar buntu ini otak. Kalau nggak di-ban FIFA kan kita masih bisa main bola di liga. Kita masih bisa cari duit lah. Kalau misal udah di-ban ya nggak cuma pemain bola sih menurut saya. Wasit, official, staff, fisioterapi, dokter olahraga. Mungkin itu sih yang Banyak yang terdampak. pasti banyak yang terdampak. Ya buat saya juga terutama mimpi-mimpi besar dari kalian semua. Garuda muda yang selalu ingin membawa nama baik Indonesia di sepak bola dunia. Para pemain hingga pelatih timnas U20 tak kuasa menantangis usai FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Bagaimana kisah mereka saat mendengar kabar dari Doha? Saya cuma sayang kesempatan yang harusnya kalian dapat. Kesempatan yang harusnya kalian dapat, tapi itu akhirnya hilang. Terlepas apapun itu sekali, saya bicara hanya masalah olahraga. Saya tidak campur dengan politik atau agama atau apapun itu, saya berpikir nggak peduli. Karena kita bekerja di olahraga, saya berpikirnya adalah olahraga. Terserah ada media mau bilang apa, orang akan serang saya pun nggak ada masalah, bos. Saya bisa pahamin, mungkin kita akan bela negara lain dengan sekuat tenaga atau apapun itu. Saya cuma nggak bisa terima negara lain, Israel, Palestina bisa main, kita nggak bisa main, bos. Malam yang spesial karena saya mengundang secara khusus para pemain tim nasional Indonesia U20. Ada Kadek Ariel Priyatna, Hoki Caraka, Hugo Samir, Dava Fasya, Arkan Fikri, dan Rabani Tasnim Sidik. Hari Rabu malam kemarin suasananya seperti apa? Kalau ditanya soal suasana sih pasti kacau sih, Mbak. Soalnya kan ya gimana, kita emang benar-benar niat pengen berjuang, pengen harumin nama bangsa di sebuah turnamen yang benar-benar para pemain impikan. Mungkin bukan pemain Indonesia saja, tapi seluruh pemain dunia pasti pengen mainnya di Pildun. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kacau aja. Kayak kesempatan yang kita nanti-nanti yang dari kecil nih kita ingin menjadi pemain profesional, dan tentunya semua pemain yang dibilang hoki, seluruh pemain di dunia mimpinya ingin main di Piala Dunia, tapi mimpi kita hilang begitu saja. Itu yang bikin kita sangat kecewa dan sedih. Tentunya. Saya melihat di video itu Arkan menangis. Kamu merasa itu seperti kiamat? Di situ saya sudah tidak bisa berkata-kata karena saya awalnya lihat-lihat video latihan kita gimana kerja keras awalnya. Dari TC pertama kita ke Turki, kita kaget dengan latihan sehari yang 3 kali itu. Kita mati-matian dan kita ada uji coba di situ, dan setelah itu kita berangkat ke Korea, dan di situ kita mati-matian lagi, latihan yang 3 kali sehari lagi. Kita naik turun tangga, terus skipping 20 menit tidak berhenti, dan kita siang ada gym, dan sore kita di lapangan. Karena itu saya jalani semuanya dari awal sama Rabani juga. Karena kalau kita lihat video itu pasti sedih kali, karena Video latihan maksudnya video ya? latihan. Karena kita udah berjuang sama-sama, pasti ini hasilnya nanti ada gitu. Kita latihan, kita kerja keras saja, kita untuk diri sendiri, pasti nanti ingin ada ada aja pembuktian hasilnya ya? gitu. Yakin saya gitu.
Makanya saya berjuang paksa walaupun itu kayaknya berat gitu kalau dipikir-pikir. Berat kali kalau latihan itu. Tapi nanti ada mungkin di Piala Dunia kita bisa nunjukin. Mungkin orang-orang bilang kayak cuma Piala Dunia apa giveaway gitu. Tapi kan itu buat pengalaman sama kita. Menurutku Kapan cuma, lagi gitu kan main di Piala Dunia. Bukan cuma pengalaman sih. Walaupun kita giveaway-nya, kita kan juga nggak mau dimalu-maluin juga di negara kita sendiri. Walaupun giveaway kan kita juga berjuang lah. Masa kita dapat giveaway tapi kita nggak bisa buktiin kalau kita ini bisa. Kalau dapat giveaway tapi ujung-ujungnya dipermaluin, ya mending nggak usah jadi tuan rumah sekalian gitu loh. Tapi menurut saya itu juga bukan giveaway. Maksudnya banyak orang yang berjuang di balik terpilihnya kita jadi Piala Dunia gitu, jadi host Piala Dunia. Orang-orang di PSSI yang berjuang, kan nggak tiba-tiba Indonesia jadi tuan rumah. Ada pasti orang-orang yang berjuang bersaing sama negara lain juga buat jadi tuan rumah. Akhirnya ya bukan kita doang yang dirugikan dengan keadaan ini. Ada orang-orang yang berjuang di belakang kita. Ya. Jadi teman-teman ingin mengatakan bahwa bagi mereka yang menyindir atau kemudian mencibir bahwa ngapain sih juga bela-belain U20, toh masuknya timnas di U20 bukan karena kualifikasi, tapi karena jatah sebagai tuan rumah. Bagus sekali Arkan mengatakan bahwa kami latihan dan kami ingin membuktikan. Hoki juga begitu, mau membuktikan dan tidak akan, paling nggak akan mempermalukan bangsa dan negara. Betul. Jadi masalah bahwa tuan rumah dan kemudian timnasnya bisa main bukan berarti kemudian ini jadi kalian juga enak-enakan gitu kan? Kenapa ketika memvideokan waktu latihan tuh Rabani untuk kasih lihat pada masyarakat, percayalah kami akan melakukan yang terbaik gitu. Awalnya saya mau kasih lihat gitu di media sosial saya gimana perjuangan kita, latihan dari awal, latihan keras kita bersama-sama gitu. Saya lihat-lihat di YouTube gitu, maksudnya buat kasih lihat, tapi saya sendiri malah nggak kuat gitu saat. Nggak kuat, kenapa? Saat pertama kali lihat itu maksudnya. Kita udah berjuang dari awal, lelahnya, kebersamaannya, sedih, senangnya bareng-bareng. Ya untuk sampai di Piala Dunia, tapi akhirnya apa? 2 bulan lagi, tinggal 2 bulan, kita nggak sampai ke situ. Mimpi hanyalah mimpi aja gitu. Mimpi hanyalah mimpi. Banyak sekali saya rasa ya perasaan yang sama yang kalian rasakan, bahwa begitu kecewa, sedih, merasa terpukul. Dan malam ini di Rossi saya ingin mendengar suara dari para pemain. Apalagi Caraka mengatakan tentang mematikan, jangan bunuh Karir para pemain. Jangan bunuh karir para pemain, jangan bunuh mimpi anak bangsa. Gitu. Kalau saya misalnya melihat postinganmu yang sangat viral, itu kalimatnya adalah, coba kita lihat sama-sama. Fighting for the independence of the other countries, but apa setelahnya? Saya juga lagi cari contekan nih. But you all destroy all the dreams of the nation's children. Sweet dreams, fans. See you soon. Apa yang lagi ada dalam hatimu waktu menulis story itu? Di situ sih benar-benar hancur lah, Mbak. Apalagi nggak tahu gimana ya, tapi kita awal-awal datang TC yang kali ini kita benar-benar semangat, benar-benar beda dari TC sebelumnya. Kita benar-benar pengen membuktikan kalau Indonesia ini bisa. Setelah tahu kabar begitu ya pasti marah, campur aduk. Waktu kamu nulis itu pas kamu tahu apa? Jadi sibuk membela negara lain tetapi justru membunuh mimpi anak bangsa. Soalnya pas itu kan ada isu gagal drawing gara-gara penolakan
Israel itu, ya di situ kan jadinya saya mikir kalau benar-benar politik sama sepak bola ini berdampingan ya gak bakal maju sepak bola Indonesia gitu. Soalnya kalau digabungin kan gak bakal cocok gitu loh politik sama sepak bola. Soalnya Palestina aja pelatihnya dari Israel. Terus Israel Ini yang banyak orang nggak tahu loh, Iya. bahwa tim Palestina saja pelatihnya itu ada orang Israel ya. ya kalau timnas Israel aja kalau dibilang tentang agama, pemain Israel strikernya Muslim. Kalau cetak gol pasti sujud syukur. Terus kemarin pemain atlet-atlet Israel yang lain pada bisa masuk Indonesia. Kayak panjat tebing atau apa itu, sepeda. Tapi kenapa cuma pas sepak bola aja yang dilarang gitu loh? Sebenarnya Israel sama Palestina itu damainya karena sepak bola. Ya. Kalau misalkan nolak Israel untuk tampil di Piala Dunia di sini, kenapa nggak dari awal-awal gitu Israel lolos kualifikasi Piala Dunia gitu. Kalau kenapa baru sekarang bilang tolak Israel main di Indonesia? Kalau gitu kan sulit juga. Sebenarnya kan sepak bola itu kan menyatukan kita semua kan. Jadi kita di mana fair play di sana, respect each other. Kenapa nggak boleh gitu kan? Bisa jadi dari sepak bola kita dan mereka Israel kita jadi bersahabat semuanya, berkeluarga, tidak ada hal-hal yang tidak mengenakan lagi. Jadi, Kalau emang bener pengen Israel itu gak mau main di Indonesia ya mending caranya bukan gitu. Kita kalau bisa kita satu grup sama Israel, kita kalahin dia, supporter yang ngasih suara. Pasti itu kan malah berhasil kan. gugur Kalahkan Israel Iya. di laga. di lapangan. Iya, di Piala Tanding Dunia bola, bukan di Piala Dunia. sebelum Piala Dunia. Kita juga kan sebagai Muslim kan pasti dukung Israel gitu. Cuman kan ini sepak bola. Dukung Palestina Ya. maksudnya. Ya dukung masih Palestina maksudnya. Tapi kan ini sepak bola gitu. Gak ada sangkut pautnya sama politik. Justru sepak bola menyatukan kita semua. Jadi hoki keren juga. Kalau perlu satu grup ya sama tim Iya. Israel. Kalahin jadi 10-0 gitu, hoki bisa. Pasti bisa soalnya kan kita didukung banyak tinggi. motivasi tinggi satu. pasti tinggi. Didukung banyak supporter dua. Kita main di rumah kita sendiri tiga. Pasti banyak faktor yang bisa membuat kita makin semangat menghadapi Israel gitu. Gak mungkin kita lawan Israel malah kita loyo gitu, gak mungkin. Pasti kita juga punya perasaan yang pengen bantuin Palestina tapi lewat sepak bola bukan Ya. bukan lewat jalur yang nggak kita tahu gitu. Ya. Kalau lewat jalur yang kita tahu ya pasti di sepak bola bukan di tentang misal politik, misal tentang perang. Itu kan kita nggak tahu. Kita kan niatnya cuma pengen main bola bukan pengen kayak gitu. Itu yang tadi Hugo bilang nggak penting banget deh ini alasannya. Iya. Ya. Karena kalau kita lihat dalam bola itu semuanya tidak ada yang memandang diskriminasi berasal dari mana. Iya. Saya mau tanya, waktu sebelum Pak Erik ke Doha kan ketemu dulu kan, Iya. itu kan juga cukup emosional. Dan Pak Erik mengatakan bahwa berjanji semoga tetap bisa membawa mimpi kalian. Waktu itu masih punya harapan nggak? Secerca harapan nggak waktu itu, Arkan? Menurut saya pasti ada harapan. Waktu itu ya? Ya, waktu itu masih ada harapan. Tapi sebelumnya kalau udah drawing gagal biasanya itu batal gitu. Cuma karena Pak Erick Thohir masih mau usaha buat berangkat jumpain FIFA, saya masih ada harapan karena kayaknya bisa gitu, pasti bisa, masih ada. Pokoknya masih ada harapan lah biar bisa main Piala Dunia. Tapi setelah dapat kabar itu pasti sedih lah. Siapa yang sudah pesimis sebenarnya hari Selasa malam itu? Saya termasuk pesimis sih. Saya sebelum minta tolong sama Pak Erick Thohir, saya sendiri juga udah pesimis karena sebelum Pak Erick berangkat pun saya sudah bikin story yang sampai viral itu karena ya Yang mana emang tuh? yang membunuh mimpi anak bangsa. Oh itu ya. Ya. Karena kan emang kalau drawing batal pasti turnamennya batal gitu. Jadi kalian tetap punya harapan, tetap berharap, keep the faith.
Tetapi sebenarnya ada nalar juga ya. Wah ini kalau udah drawing batal sih rasanya. Iya. Realistis juga. Rasanya. Soalnya kan itu termasuk ancaman kan kalau benar-benar dipaksa untuk Israel masuk ke Indonesia. Terus kan kalau FIFA mending nggak ambil resiko daripada negara orang ini nggak aman di sana. Menurutku sih itu sih yang membuat FIFA membatalkan Piala Dunia. Oke. Pertama kali sebenarnya kecemasan itu atau kekalutan itu terjadi ketika kepala daerah mulai bersuara untuk menolak kedatangan tim Israel. Kepala daerah yang pertama adalah Bali, tempat asal Kadek. Saya ingin dengar jawabanmu. Akhirnya FIFA memindahkan lokasi tanding untuk U20 tidak lagi di Indonesia. Dan ini tentu saja membuat kecewaan banyak pihak termasuk para pemain tim nasional U20 Indonesia. Karenanya malam hari ini sungguh spesial karena saya bersama mereka, para pemain tim nasional Indonesia U20. Ada Kadek Ariel, Hoki Caraka, Hugo Samir, Dava Fasha, Arkan Fikri, dan Rabani Tasnim Sidik. Tadi sebelum jeda saya ingin bertanya pada Kadek, karena kepala daerah pertama kali yang langsung secara terbuka mengatakan menolak tim Israel itu adalah kepala daerah Bali. Sebagai putra asal Bali, apa yang kamu rasakan dari pernyataan yang sangat mengagetkan dan kontroversial itu? Ya tentu saya hanya anak kecil yang ingin bermain bola ya, jadi saya tidak banyak tahu tentang politik. Tapi mendengar statement itu, saya tentunya orang asli Bali sendiri sangat kecewa ya. Karena bukan saya aja, saya merasa malu gitu kepada teman-teman kenapa kepala daerah saya mengucapkan statement seperti itu. Jadi jujur saya sangat malu ya juga. Tapi tentu kita semua juga kecewa ya kenapa melarang Israel yang datang. Padahal kita kan hanya ingin bermain bola gitu. Kenapa sih harus dicampurin dengan politik gitu juga? Kan kita cuma kesini untuk drawing, kita di sini untuk bermain bola, untuk bertanding di lapangan, dan tidak ada hubungannya dengan politik atau misalnya cuma Israel kesini kita mau perang atau apa, kan tidak mungkin juga kan. Kita kan di sini ingin bermain bola, hanya bermain bola saja. Dan mengagetkan ya karena Bali kan sangat terbuka. Iya benar. Menerima siapapun, dan untuk event internasional Bali itu adalah bisa dibilang tempatnya siapapun bisa datang sana, dan perwakilan Israel ada di sana dalam forum internasional lainnya. Tentu saya sangat kaget sekali ya, kan semua orang terkenal bahwa Bali itu banyak wisatawan yang datang gitu. Tapi baru dengar statement itu kan, menurut saya pribadi kan, jika mereka lebih banyak orang lagi ke Bali kan mereka pada kenal Bali juga, jadi lebih luas lah begitu. Jadi kaget dan termasuk marah juga? Ya ada marahnya, ada kaget, ada sedih, ada kecewa, campur aduk. Nah, selanjutnya adalah setelah Gubernur Bali, kemudian ada Gubernur Jawa Tengah. Kemudian langsung semua warganet itu bisa dibilang membanjiri kolom komentar Gubernur Jawa Tengah dengan kekecewaan dan kemarahan. Saya mau tanya di antara kalian, siapa yang ikut menggeruduk kolom komentar Gubernur Jawa Tengah? Saya. Coba. Saya. Ini saya yang pertama deh. Oh, Arkan yang Saya pertama. Kamu langsung? Langsung. Apa kamu bilang? Terima kasih Pak. Terima kasih beneran nih. Terima kasih. Tapi dalam arti apa ya? Terima kasihnya. Ditafsir itu. Pokoknya terima kasih Pak. Tapi huruf besar semua. Semuanya huruf besar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi bukan terima kasihnya terima kasih Pak. Gitu ya. Ya ada. Biar agak ngegas dikit. Iya. Ya, pokoknya terima kasih Pak. Orang tua saya tidak bisa cerita ke teman-temannya kalau punya anak yang sangat membanggakan karena bisa main di Piala Dunia. Kamu yang pertama tuh langsung masuk ke kolom komentarnya Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Oke. Habis Arkan siapa? Kayaknya Hoki dulu. Ya. Kalau saya sih
karena dengar Arkan udah komentar di ini, jadi saya kan juga terpancing kan. Terus saya juga komen ke postingan terbaru Pak Ganjar. Kata-katanya seperti ini. Makasih banyak Pak. Oh iya Pak, kami tahu Pak, nasib Bapak sudah terjamin. Masa depan Bapak juga sudah bagus. Sedangkan kami Pak, kami baru mau merintis karir menjadi lebih baik. Tapi batu lompatan kita udah dihancurin sama Bapak. #makasih Ganjar _Pranowo. Dan huruf besar semua loh. Sama seperti Arkan, huruf besar semua. Karena kan saya bener-bener ngikutin Pak Ganjar tuh emang orangnya gimana. Orangnya tuh baik. Sebelum ada konflik ini, saya tuh sering lihat Pak Ganjar. Sering lihat medianya Pak Ganjar. Karena ya kenapa yang image-nya udah baik malah dihancurin sendiri sama diri sendiri gitu loh. Kan saya jadi ikut sedih ya kan. Kecewa. Kamu mau bilang bahwa sebenarnya kamu ngelihat Pak Ganjar tuh role model. Iya. Kamu pengagum gitu. Jadi tidak menyangka bahwa keluar statement yang ya begitulah. Yang menghancurkan mimpimu. Kayaknya kamu merasa bahwa kayaknya kalau itu nggak mungkin keluar dari seorang Ganjar Pranowo gitu ya. Iya. Kayak bukan dia gitu loh. Siapa lagi yang langsung mengisi kolom komentar di akunnya Gubernur Jawa Tengah? Apa, Rabani? Ya, karena tahu juga Hoki, Arkan udah komen. Oh, jadi Arkan dulu nih ya sebagai kompornya ya? Nggak kompor sih. Ya emang itu curahan hati kita. Terima kasih aja, mau terima kasih. Jujur dari hati gitu, curahan hati kita. Soalnya kan bulan suci Ramadan, jadi kita harus berbaik hati. Berterima kasih. Iya, berterima kasih. Aku tahu maksud terima kasih kamu. Terima kasih. Terima kasih. Apa, Rabani bilang apa? Intinya sama, maksudnya kayak terima kasih Pak, udah menghancurkan mimpi besar kita yang udah di depan mata. Sama saya juga sedikit doain gitu. Mungkin bapak-bapak nggak tahu apa yang kita rasain, makanya saya doain mungkin suatu saat gitu bisa ngerasain apa yang kita rasain gitu sekarang. Kekecewaan itu, kesedihan itu. Gitu. Hugo nggak? Enggak, saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena bener lagi nanti. Nggak ikut-ikut lah. Saya cuma mau main bola kok, nggak mau ikut-ikut kayak gitu-gitu. Emang kenapa kalau ikut gitu-gitu? Kan Ya kan berterima kasih takutnya- aja, Go. Ya takutnya kan netizen kan bisa salah tangkap, salah paham juga kan. Nggak tahu pikirannya orang kan ke kita gimana. Takutnya kita ngomong ini nanti mereka jelasin ke yang lain makin aneh. Jelasin yang bukan yang sebenarnya yang saya omongin gitu loh. Bukan sesuai faktanya gitu. Iya, nggak apa-apa. Kalau Kadek nggak? Saya enggak. Nggak. Saya maunya ke kepala daerah saya sendiri kan. Oh ya? Tapi kan dibatasin ya gimana? Berarti enggak dong? Nggak bisa. Nggak bisa? DM aja DM. Iya, kelas. Mas Kiper, Siap. kamu ada juga isi apa? Kamu bilang apa? Berterima kasih juga. Sama-sama terima Berterima kasih ya. Dan saya ingetin pertanggungjawaban di akhirat. Apa-apa? Saya ingetin ke Bapak tercinta, pertanggungjawaban di akhirat lebih sakit. Perlu dipersiapkan. Enggak main-main aku dong. Kalian cuma menggeruduk kolom komentarnya akunnya Pak Ganjar, nggak ada yang ke Gubernur Dibatasi. Bali. Karena faktor dibatasin. Oh, jadi sebenarnya mau juga. Mau juga. Wow. Kan nggak cuma satu aja. Mau tapi dibatasin maksudnya nggak bisa tulis komen. Harus follow dulu baru bisa berkomentar. Gitu. Ya udah kamu kenapa nggak follow? Gak mau saya. Karena sudah menghancurkan mimpi saya, Mbak. Sabar. Ya, kalau kalian misalnya nih, udah sebenarnya kalau ditanya udah lebih tenangan atau masih dengan mood yang terpukul? Masih. Masih. Rasanya masih. Pasti Gak bisa masih. tidur semalam. Saya bisa juga nggak bisa tidur. Semalaman nggak bisa. Kalau misalnya hari Kamis ini Ketum PSSI kan mengatakan sedihnya jangan lama-lama. Menurut kalian itu ter-apply nggak ke kalian? Maksudnya bisa nggak kalian itu Jujur, berjalan? buat sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa jadi obat juga. Kalau dibilang jangan lama-lama, ya emang kita juga nggak mau lama-lama, tapi ya kan
pasti move on tuh nggak gampang lah. Apalagi ini Piala Dunia yang kita tunggu-tunggu gitu loh. Pasti kecewanya tuh bener-bener dalam banget gitu loh. Kayak gak bisa diungkapin lagi kecewanya gitu. Pasti kalau disuruh jangan lama-lama ya kita pasti pengennya juga seperti itu. Tapi gak bisa gitu loh. Pasti tetap kepikiran gitu loh. Apalagi kalau buka Twitter atau buka TikTok, buka Instagram isinya itu terus. Pasti kita susah lagi buat move on. Jadi ketika dibilang sedihnya jangan lama-lama, ya memang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mimpi bermain di Piala Dunia U20 terancam pupus, tapi bukan menghapus seluruh mimpi anak negeri yang tergabung dalam Timnas U20. Apa mimpi lain mereka? Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saya masih bersama para pemain tim nasional Indonesia U20. Mereka yang sangat sedih dan sangat kecewa karena Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah U20. Tapi apakah mereka masih bisa berlaga nantinya? Ada Kadek Arel, Hoki Caraka, Hugo Samir, Dava Fasha, Arkan Fikri, dan Rabani Tasnim. Ketika Pak Jokowi bicara jangan kaitkan politik dengan olahraga, kalian pasti sepakat banget dong? Sepakat banget. Ya, Pasti. penegasan yang luar biasa ya. Ya. Cuman ketika akhirnya FIFA memindahkan lokasi tanding, tidak lagi di Indonesia, dan kemudian ada pola pikir misalnya yang memang masih, problemnya kan domestik sebenarnya di kita. Apakah pernyataan ini akan selalu jadi sia-sia ketika kita, banyak di antara kita ingin menjadikan Indonesia itu sebagai forum atau ajang olahraga dunia? Kalau masih mencampur adukan olahraga sama politik, ya mungkin masih akan tetap sama atau enggak sia-sia. Karena kan Israel dia juga negara maju, dia juga negara bagus dalam olahraganya. Kalau dibilang kalau ada Israel kita nggak mau jadi tuan rumah, ya gitu gak bakal bisa jadi tuan rumah lagi ke depannya. Karena dalam bidang apapun Israel itu pasti lolos ke internasional gitu loh. Kalau benar-benar menolak negara Israel untuk masuk Indonesia ya pasti akan sia-sia aja sih. Ya. Nah, kalau kita ya baca rilisnya FIFA itu kan ya. Following today's meeting between FIFA, Presiden Gianni, and President of the PSSI Erick Thohir, FIFA has decided, due to the current circumstances, to remove Indonesia as the host of the FIFA U2 World Cup 2023. Current circumstances. Buat kalian tuh situasi yang saat ini sedang terjadi itu apa? Yang membuat FIFA tuh jadi memindahkan? Masalah ini sih, karena pemerintah kita mungkin. Karena keselamatan para pemain Israel dan salah satu negara yang tergabung di Piala Dunia besok. Menurut saya sendiri. Ya. Menurut saya masuk akal gitu. Kenapa FIFA mindahin venue? Karena dia kan harus menjamin kenyamanan, keselamatan anggotanya dalam turnamen. Kalau kita di sini aja udah pada menolak, banyak gitu kan, gak cuma satu, banyak menolak. Gimana kita bisa jamin juga keselamatan Israel di sini gitu. Ya, meskipun banyak kemudian netizen atau mereka berkomentar di sosial media tuh kan FIFA tuh nolak bukan karena tidak menyebutkan adanya tim Israel, hanya sebut sebagai situasi saat ini, situasi yang sedang berlangsung saat ini. Tapi buat para pemain timnas ini, kalian udah punya logika sendiri ya, bahwa common sense ya under circumstances ini ya soal penolakan tim Israel gitu ya? Iya, karena kan memang
masalahnya, titik masalah dari awal kan emang itu. Nggak mungkin misal tiba-tiba FIFA nolak karena lapangannya jelek. Ya. Nggak ada lapangan latihan, itu kan nggak mungkin, nggak masuk akal dong. Soalnya kan emang FIFA udah ngecek dari berbulan-bulan untuk dilaksanakannya Piala Dunia ini. Ya. Nah, dalam suratnya juga itu FIFA mengatakan begini. Potential sanctions against the PSSI may also be decided at a later stage. Jadi masih ada potential sanction. Apa sanksi yang paling kalian takutkan? Ban. Di ban. Di ban. Ya, Itu dikucilkan dari dunia. Iya. Di dunia olahraga. Jadi kita misal para pemain kalau di ban terus yang udah berkarir di Eropa kan jadi misal yang dia dari Indonesia pasti dikucilkan gitu. Kasihan jadi dia mau berkarir tapi gak ada temen gimana mau berkembangnya gitu kan. Terus kalau yang di Indonesia di ban kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kayak yang sebelumnya yang saya bilang tadi. Udah masa depan kita emang udah ada di bola aja. Nggak bisa kita berubah lain. Kasihan juga yang udah berkeluarga gitu. Nah, Mereka kan juga harus nafkahin keluarganya. Nah ini sumber mata pencarian utama mereka. Kalau misalnya ini di ban terus liga juga nggak ada, ya mau cari penghasilan dari mana lagi gitu. kalau si yang gubernur-gubernur tadi yang menolak terus bisa mempertanggungjawabkan ke depannya para pemain sepak bola Indonesia ya kita mau-mau aja. Kalau misal sepak bola kita di-banned, kita dikasih pekerjaan. Ada jaminan. Ada jaminan lah jaminan. pokoknya. Kita pasti Oke. oke aja, menerima aja. Kira-kira bisa nggak misalnya dengan gampangnya ya udah deh hoki kan top scorer di Garuda Select di Inggris atau Rabani atau Arkan ya udah ke luar negeri aja nggak usah ke Indonesia. Segampang itu nggak kira-kira plannya untuk mimpi kalian? Kalau ngomongin itu nggak mungkin gampang sih. Soalnya kan ke luar negeri itu juga butuh scouting ya. Nggak asal kita mau ke luar negeri aja terus main bola. Karena emang kita tuh pemain pilihan untuk dikembangin lagi di luar negeri, untuk berkarir di luar negeri. Karena itu benar-benar murni dari scouting, nggak dari keinginan kita sendiri. Makanya kenapa kayak Marcelino, kayak Ronaldo itu udah ke luar negeri karena emang dia udah mateng aja di Liga Indonesia, jadi di scouting untuk ke luar negeri gitu. Kalau misalnya federasi kita di ban, nggak semudah itu kita keluar. Maksudnya Nggak bisa langsung karena kita di ban, udah cabut aja nggak? nggak bisa. Di sana pun kita bakal dapat perlakuan yang beda juga. Dikucilkan itu. Bakal kesulitan juga ngurus apanya lah, itu bakal sulit juga di sana. Kalau misalnya federasi kita di ban oleh FIFA. So, apa mimpi kalian selanjutnya? Hugo deh, apa Hugo? Kalau bisa ya tetap bermain bola. Kalau bisa jangan sampai di ban. Paling buruknya main di Liga 1 lah senior. Kalau yang paling baik semoga bisa dapat tawaran buat main di luar negeri. Semoga bisa dapat tawaran luar negeri. Semoga. Amin. Apa mimpimu Arkan? Yang pasti bisa main di luar negeri. Terus orang tua, yang penting banggain orang tua di sepak bola. Saya intinya itu aja. Orang tua bangga melihat saya karena main sepak bola, karena orang tua juga dari kecil udah harus jadi nih, jadi pemain bola gitu. Karena kalau lihat sekarang pasti senyum gitu kan, pasti seneng gitu lihat saya ada di TV, lihat di Cetak gol lagi ya? iya main bola gitu, karena main bola gitu emang yang benar-benar. Bola adalah hidup kalian ya? Iya. Ya, dari kecil kita. Kita mungkin hampir kalau saya sendiri hampir 10 tahun udah main bola. Umur 9 kayaknya saya udah main bola. Bola adalah hidup kalian, jadi jangan ambil hidup ini Iya. dari Garuda Muda Indonesia. Saya malam hari ini pakai jaket U20 Indonesia. U20-nya tetap ada. Tapi FIFA-nya tidak. hilang. Hah? Cupnya nggak ada. Cupnya hilang. Tapi World World Cup Cup-nya Indonesianya itu. hilang dan Indonesianya hilang. Tetap semangat, hoki, namamu hoki, jadi pasti kamu akan selalu beruntung. Ya. Terima kasih Mas Kiper, Dava, Arkan. Semoga kamu udah bisa lebih semangat lagi. Rabani terima kasih. Hugo, salam buat coach yang
menjadi idola kamu, Coach Jackson. Hoki juga, semoga kamu bisa kembali semangat. Dan untuk Kadek, matur suksma. Rahayu. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan Rossi dengan para Timnas U20 Indonesia. Tetaplah di Kompas TV. Saya Rosyana Silalahi. Sampai jumpa Kamis depan.